Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Windy Presa dengan NIM 1930 20 20 50 11 kelas A, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang fungsi, jenis, dan prinsip evaluasi. Mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Ekonomi. Fungsi evaluasi pembelajaran menurut Arifin pada tahun 2017 adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi formatif ialah fungsi yang memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang kedua, fungsi sumatif ialah yang menentukan nilai, kemajuan atau hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, fungsi diagnostik. Fungsi ini memahami psikologis, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar sehingga dapat mengetahui kelebihan atau kekurangan peserta didik tersebut dalam bidang kompetensi tertentu. Yang keempat, fungsi penempatan, yaitu menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Yang kelima, fungsi selektif ialah fungsi yang bisa menyeleksi seseorang apakah memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dan fungsi yang terakhir, yaitu yang keenam, fungsi pengukuran. Dalam hal ini dapat berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan dari metode, rencana, dan tujuan pembelajaran. Fungsi evaluasi menurut Suchana pada tahun 2017 adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan instruksional. Yang kedua, umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Yang ketiga, dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada para orang tuanya. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Pada umumnya, jenis evaluasi pembelajaran dibagi dari segi teknik terlebih dahulu. Kemudian, masing-masing teknik akan memiliki penilaian dan alat penilaian yang berbeda pula. Jenis evaluasi sebetulnya sangatlah bergantung dari pembeda atau dikotomi apa yang digunakan dalam membedakan jenisnya. Nah, menurut Arukunto pada tahun 2016, teknik evaluasi itu dibagi menjadi dua, yakni teknik tes dan teknik non-tes. 1. Evaluasi tes adalah alat evaluasi yang objektif dan tersusun secara sistematis yang digunakan untuk mendapatkan data-data hasil kinerja yang telah dilalui dari sebuah proses. Jika diadopsi dalam evaluasi pembelajaran peserta didik, maka tes tersebut dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, tes diagnostik.
Tes ini adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan peserta didik, sehingga dapat dilakukan pemberian perlakuan yang tepat berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut. Yang kedua, tes formatif. Tes ini adalah tes yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah terbentuk setelah mengikuti proses pembelajaran. Dan yang ketiga, tes sumatif. Tes ini adalah tes yang dilaksanakan setelah berakhirnya pembelajaran panjang selama 1 semester atau 1 tahun pembelajaran. Evaluasi jenis tes sendiri dapat dibagi setidaknya menjadi 2 jenis, yakni tes uraian atau esai dan tes objektif. Tes bentuk uraian atau esai. Tes ini disebut bentuk uraian karena menuntut peserta didik untuk menguraikan, mengorganisasikan, dan menyatakan jawaban dengan kata-katanya sendiri dalam bentuk, teknik, dan gaya yang berbeda satu dengan yang lain. Dan tes objektif adalah pengukuran yang berdasarkan pada penilaian atas kemampuan siswa dengan soal menjelaskan jawaban yang benar atau yang salah dengan bobot nilai yang ditetapkan oleh guru. 2. Evaluasi non-tes, yaitu meliputi yang pertama, skala bertingkat atau rated scale adalah pemberian ranking yang disajikan dengan skala angka. Yang kedua, kuesioner dikenal sebagai angket dan berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi dan akan diukur sesuai jumlah responden. Yang ketiga, daftar cocok atau checklist adalah deretan pernyataan yang harus diisi dengan membubuhkan tanda cocok di tempat yang sudah disediakan. Yang keempat, wawancara atau interview adalah suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan cara tanya jawab. Yang kelima, pengamatan atau observation adalah teknik yang dilakukan dengan cara mengamati sambil membuat catatan secara sistematis. Dan yang keenam, riwayat hidup adalah gambaran tentang keadaan seseorang selama dalam masa kehidupannya. Prinsip evaluasi. Berikut adalah gambar dari prinsip evaluasi yang meliputi tujuan, evaluasi, dan KBM. Adapun hubungan antara ketiganya yaitu yang pertama, hubungan antara tujuan dengan KBM. Kegiatan belajar mengajar dirancang dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang disusun oleh guru. RPP tersebut dibuat berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam setiap pertemuan. Dan hubungan antara tujuan dengan evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan pengumpulan data untuk mengukur sejauh mana tujuan sudah tercapai. Dengan makna demikian, maka anak panah berasal dari evaluasi menuju ke tujuan. Di lain sisi, jika dilihat dari langkah, dalam menyusun alat evaluasi, ia mengacu pada tujuan yang sudah dirumuskan. Dan hubungan antara KBM dengan evaluasi harus mengacu atau disesuaikan dengan KBM yang dilaksanakan. Misalnya, jika kegiatan belajar mengajar dilakukan oleh guru dengan menitik beratkan pada keterampilan, evaluasi juga harus mengukur tingkat keterampilan siswa, bukannya aspek pengetahuan.
Prinsip-prinsip umum evaluasi menurut Arifin yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komprehensif. Yang kedua, adil dan objektif. Yang ketiga, kooperatif. Yang keempat, praktis. Dan yang kelima, continuity. Sekian pemaparan materi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.